Selamat siang, teman-teman dan Bapak dosen semuanya. Jadi, dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami terkait pembuatan mesin learning untuk memprediksi cuaca di Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jocelyn Aura Majesti dari Teknologi Informasi Angkatan 2023, kelas B. Perkenalkan, saya Agatha Usna Amalia dari Prodi Teknologi Informasi kelas B. Di sini yang pertama ada problem statement-nya. Jadi di sini kita mengambil problem statement yaitu bagaimana cara kita untuk memprediksi suhu udara berdasarkan dengan kelembapan dan kecepatan angin. Kemudian mengkonversi hasil prediksi tersebut menjadi kategori atau kode cuaca yang mudah dipahami oleh penggunanya. Baik, kemudian ada latar belakang, di mana perubahan iklim menjadi tantangan global yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Nah, salah satu dampaknya itu adalah perubahan suhu yang ekstrim dan sulit diprediksi. Nah, prediksi suhu udara secara akurat itu penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Dengan menggunakan informasi suhu yang tepat, masyarakat dan pemerintah dapat mengambil langkah preventif lebih awal. Nah, proyek ini tuh berkaitan dengan climate action yang mana mendorong aksi nyata dalam mengatasi perubahan iklim melalui teknologi dan informasi berbasis data. Dengan contohnya yaitu, kita membuat proyek machine learning untuk mendapatkan prediksi cuaca berdasarkan suhu. Untuk data detailsnya, kami mengambil data melalui website BMKG terkait tentang data perkiraan cuaca terbuka BMKG kecamatan. Lalu datasetnya ada ini, dan kenapa kita menggunakan regresi linear? Karena model ini tuh menghasilkan persamaan yang matematis, yang mudah dipahami dan dianalisis. Terus terdapat juga hubungan yang kuat antara kelembapan dan kecepatan angin dengan suhu, sehingga pendekatan linear layak digunakan untuk baseline dari proyek ini. Lalu fitur yang digunakan ada kelembapan udara dalam persen, kecepatan angin dalam km per jam. Lalu data yang kita pakai adalah jumlah sampel 500 baris data secara acak. Untuk data detailsnya, kami mengambil data melalui website BMKG terkait tentang data perkiraan cuaca terbuka BMKG kecamatan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu membangun model regresi linear dari awal from scratch untuk memprediksi suhu cuaca berdasarkan data kelembapan dan kecepatan angin yang diperoleh dari data perkiraan cuaca. Yang kedua, melakukan pra-pemrosesan data cuaca seperti penggabungan data, normalisasi, serta encoding fitur yang relevan. Yang ketiga, melatih dan mengevaluasi model prediktif menggunakan matriks performa seperti MSE dan koefisien determinasinya. Yang keempat, melakukan visualisasi hasil prediksi dan error guna memperoleh analisis dan interpretasi performa modelnya. Dan yang terakhir yaitu mengonversi hasil prediksi suhu ke dalam kategori atau kode cuaca deskriptif agar mudah dipahami oleh pengguna. Lalu ada metodologinya. Kami menggunakan model regresi linear sederhana yang dikembangkan secara manual untuk memetakan hubungan antara kelembapan dan kecepatan angin terhadap suhu udara. Selanjutnya ada langkah-langkah metodologi. Yang pertama itu ada pra-pemrosesan data. Di situ meliputi pembacaan data, mengubah variabel arah angin yang bersifat kategorikal menjadi bentuk numerik dengan menggunakan teknik one-hot encoding. Yang kedua, menginisialisasi model regresi linearnya, di mana melakukan inisialisasi koefisien untuk masing-masing fiturnya, ada kelembaban dan kecepatan angin, serta intercept diinisialisasi dengan nilai acak. Yang ketiga yaitu perhitungan prediksi dan error. Prediksi suhu dihitung dengan persamaan regresi linear, dan error dihitung sebagai selisih antara prediksi dan nilai aktualnya. Lalu langkah-langkah selanjutnya adalah optimasi model dengan gradient descent, di mana gradient descent digunakan untuk meminimalkan error dengan menghitung gradient dari fungsi biaya MSE. Koefisien model diperbarui dalam setiap iterasinya. Lalu ada evaluasi model, di mana MSE digunakan untuk mengukur kualitas model setelah training. Lalu ada konversi hasil prediksi ke kode cuaca. Setelah suhu diprediksi, kategori cuaca ditentukan berdasarkan rentang suhu yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, berikut merupakan kode program yang telah kami buat untuk membuat machine learning. Baik, di sini merupakan tampilan kode programnya. Yang pertama itu ada import library. Di sini menggunakan import pustaka untuk menganalisis data, visual data, serta melakukan operasi acak atau random. Di sini juga ada implementasi algoritma dari stretch, di mana implementasi algoritma regresi linear dari nol. Di sini terdapat juga fit untuk menghitung bobot regresi, terus ada juga predict untuk menghitung prediksinya. Kemudian ada preprocessing dan utility. Untuk preprocessing, di sini kita akan membuat coding untuk membaca file CSV-nya yang berisi data perkiraan cuaca. Kemudian ada preprocessing data juga untuk membersihkan kolom, mengonversi kode cuaca ke integer, serta mengambil fitur seperti kelembapan, angin, suhu, dan kode cuacanya. Kemudian menentukan kode cuaca terdekat dari hasil prediksi suhunya. Oke, selanjutnya di sini ada bagian untuk visualisasi, di mana di sini tuh terdapat kode-kode untuk menampilkan plot-plot yang kita butuhkan atau kita jadikan output, seperti plot correlation metric, visualisasi data, plot result, dan plot error distribution.
Selanjutnya ada main program. Main program berfungsi untuk memuat data, membersihkan data, dan mengambil fitur data. Kemudian yang kedua, untuk mengecek hubungan antar variabelnya. Dan yang ketiga ada key-fold, untuk membagi data menjadi 5 bagian, dan melatih serta menguji model pada tiap foldnya, serta menghitung MSE dan R kuadrat untuk evaluasi stabilitas model. Kemudian ada data untuk di-split, serta model dilatih, diuji, dan dievaluasi. Dan yang terakhir, di sini terdapat main program atau program untuk memplot prediksi versus aktual dan error distribusinya. Dan kemudian yang terakhir, kita memprediksi sampel acak, di mana akan memprediksi suhu dari satu sampel acak dan mengkonversinya ke kode cuaca dan label cuacanya. Oke, lalu kita akan bahas terkait tentang hasil dan outputnya dari program tadi. Yang pertama ada analisis korelasi. Di sini ada matris korelasi menunjukkan hubungan antar variabel dalam data prediksi cuaca. Di sini ada suhu yang sangat berkorelasi dengan suhu maksimum dan minimum. Terus ada kelembapan cenderung menurun saat suhu naik. Kecepatan angin punya pengaruh lemah terhadap suhu. Kode cuaca atau jenis cuacanya hanya sedikit berkorelasi dengan variabel lain. Selanjutnya ada hubungan kelembapan dan suhu. Di sini menampilkan hubungan kelembapan dan suhu di mana sumbu X ini mempresentasikan kelembapan udara dalam persen dan sumbu Y itu mempresentasikan suhu udara dalam derajat Celcius. Untuk warna titiknya itu mewakili nilai suhu di mana semakin kuning warnanya maka semakin panas suhunya. Nah, untuk penjelasannya itu terlihat bahwa ada kelembapan tinggi sekitar 90-100%, di mana umumnya berkorelasi dengan suhu yang lebih rendah, yaitu sekitar 21-24 derajat Celcius. Kemudian, untuk kelembapan yang lebih rendah lagi, sekitar 65-75%, umumnya akan berkorelasi dengan suhu yang lebih tinggi, yaitu sekitar 27-31 derajat Celcius. Yang artinya, semakin lembab udaranya, maka biasanya suhunya akan makin dingin. Oke, di sini juga ada analisis hubungan antara kecepatan angin dan suhu, di mana sumbu X ini sebagai kecepatan angin dalam km per jam, sumbu Y sebagai suhu udara dalam derajat Celcius. Warna titiknya mewakili nilai suhu dari ungu ke kuning. Untuk penjelasannya, tidak ada korelasi yang sangat kuat antara kecepatan angin dan suhu. Namun bisa dilihat bahwa pada kecepatan angin rendah sekitar 0-5 km per jam, ada penyebaran suhu yang lebih luas di angka 21-31 derajat. Lalu titik-titik agak tersebar merata, artinya kecepatan angin bukan faktor utama yang mempengaruhi suhu di dataset ini. Selanjutnya ada analisis hasil validasi silang dan model final, di mana program ini itu membuat model regresi linear dari awal untuk memprediksi suhu udara berdasarkan kelembapan udara dan kecepatan angin. Nah, komponennya itu yang pertama ada algoritma yang akan mengimplementasi regresi linear dari awal menggunakan normal equation. Kemudian ada data di mana melakukan pembacaan dan processing dataset cuaca. Yang ketiga ada validasi, yaitu key fault cross validation, di mana K sama dengan 5 akan menghasilkan MSE ini dan R kuadratnya ini. Kemudian yang keempat ada model final, yaitu dilatih dengan 80% data dan menghasilkan MSE 1,45 dan R2-nya sama dengan 0,71. Dan yang kelima, ada visualisasi, merupakan korelasi antara variabel, hubungan fitur dengan target, serta distribusi errornya. Selanjutnya ada analisis perbandingan nilai sebenarnya dan prediksi suhu, di mana sumbu X merupakan nilai suhu sebenarnya dalam Celcius, sumbu Y nilai suhu hasil prediksi model dalam derajat Celcius. Untuk garis-garis pentingnya ada garis biru putus-putus menggambarkan prediksi yang sempurna. Untuk garis hijau tebal menggambarkan tren prediksi, di mana ini adalah regresi linear hasil fitting dari data yang diprediksi. Lalu garis ini menunjukkan arah dan tren prediksi pada model. Semakin dekat ke garis biru, semakin baik modelnya. Untuk selanjutnya ada bagian titik-titik, di mana masing-masing titik adalah pasangan nilai sebenarnya dan prediksi. Untuk warna titik mencerminkan besarnya error prediksi. Semakin gelap warna merahnya, semakin besar errornya. Untuk interpretasinya, ada sebagian besar titik berada di dekat dengan garis biru yang artinya prediksi itu tuh cukup kuat atau cukup akurat. Namun, terdapat juga beberapa penyebaran di atas dan di bawah garis biru ini. Nah, ini menunjukkan adanya error sistematis dengan bias kecil. Garis hijau sedikit menyimpang dari garis biru, namun sudah cukup menangkap pola umumnya. Selanjutnya, analisis error prediksi ya. Di sini ditampilkan mengenai grafik distribusi error prediksi yang menampilkan penyebaran kesalahan model dalam memprediksi suhu dengan rentang min 3 derajat Celcius hingga positif 3 derajat Celcius. Nah, mayoritas error ini tuh terkonsentrasi di sekitar 0 derajat Celcius, di mana dipresentasikan di puncak histogram dengan rata-rata error positif 0,09 derajat Celcius yang ditunjukkan oleh garis hijau. Ini menunjukkan model cukup akurat dengan sedikit kecenderungan memprediksi suhu lebih tinggi. Nah, sebagian besar prediksinya ini mempunyai error dalam rentang
kurang lebih 1 derajat Celcius yang mengindikasikan bahwa performa yang baik untuk aplikasi prediksi suhu. Selanjutnya ada data hasil prediksi. Di sini bisa terlihat prediksinya ada kelembapan 98%, kecepatan angin 0 km per jam, suhu aktualnya ada 23 derajat Celcius, prediksi suhunya ada 22,94 derajat Celcius, prediksi cuacanya ada 4 berawan tebal. Untuk penjelasannya, di sini ada parameter nilai dan penjelasan. Yang pertama ada kelembapan 98%, di mana sangat tinggi, hampir jenuh, kondisi ideal untuk kabut hujan ringan atau awan tebal. Lalu ada kecepatan angin 0 km per jam, tidak ada angin udara, sangat tenang. Sering terjadi pada kondisi awan tebal atau menjelang hujan. Lalu ada suhu aktual 23 derajat Celcius, di mana suhu real yang tercatat. Lalu prediksi suhunya ada di 22,94 derajat Celcius, di mana sangat akurat, selisihnya hanya 0,06 derajat Celcius dari suhu aktual. Untuk prediksi cuacanya ada kode 4 berawan tebal. Cuaca diprediksi mendung berat sesuai dengan kondisi kelembapan tinggi dan tanpa angin. Baik, yang terakhir ada kesimpulan, di mana program ini tuh berhasil mengimplementasikan model regresi linearnya dari nol untuk memprediksi cuaca menurut dengan prediksi suhu berdasarkan kelembapan dan juga kecepatan angin. Kemudian ada validasi menggunakan key fault, cross validation, di mana untuk memastikan model mampu melakukan generalisasi dengan baik. Yang ketiga ada model menunjukkan performa yang baik dengan nilai R kuadratnya tinggi dan NSE yang rendah. Dan yang terakhir, prediksi cuaca yang ringan dan mudah dipahami dapat dikembangkan dari awal, di mana untuk mendukung pencapaian penanganan perubahan iklim. Sekian dari kami, presentasi yang sudah kami lakukan untuk menjelaskan mesin learning. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.